Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4 yang berbahagia? Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Semoga kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kekuatan untuk melakukan kegiatan harian kita, termasuk diantaranya adalah pembelajaran secara daring. Anak-anak yang berbahagia, mari kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah kita bisa memperoleh manfaat yang maksimal pada pembelajaran pada pagi hari ini. Dalam pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari bersama tentang tata cara berwudu. Dan untuk pagi hari ini kita akan mempelajari sama-sama tentang tata cara bertayamum. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah guna memahami dan bisa mempraktekkan tata cara mensucikan diri dari hadas kecil menurut syariat Islam. Seperti yang dikatakan sebelumnya, kita hari ini akan belajar tentang tata cara bertayamum. Tayamum merupakan pengganti wudhu. Artinya tayamum tidak kita lakukan manakala kita bisa berwudu. Berwudu itu menggunakan air, sehingga bertayamum itu tidak bisa dilakukan manakala ada air. Paling tidak ada 3 syarat kenapa kita diperbolehkan melakukan tayamum sebagai gantinya wudu. Yang pertama, manakala kita tidak menemukan air, tidak ada air di sekitar kita, mungkin karena kemarau panjang sehingga tidak ada air. Maka manakala tidak ditemukan air, seseorang yang akan melakukan sholat, ia diperbolehkan diperbolehkan bertayamum sebagai ganti dari wudu. Kemudian yang kedua, manakala sakit, ada anggota wudhu yang sakit yang tidak boleh kena air, sehingga menghalanginya untuk melakukan wudhu, maka yang bersangkutan diperbolehkan bertayamum. Yang ketiga, manakala dalam keadaan perjalanan, dalam keadaan musafir, bepergian meninggalkan rumah, di mana dalam perjalanan kesulitan mencari air, maka seorang yang dalam keadaan seperti itu diperbolehkan bertayamum. Baiklah, kita langsung saja menuju bagaimana tata cara bertayamum yang benar. Sebelum bertayamum, tentu kita awali terlebih dahulu dengan melafalkan atau membaca niat tayamum. Adapun niat tayamum adalah nawaitu tayamumi listibahatis sholati fardhal lillahi ta'ala. Saya ulangi, nawaitu tayamumi listibahatis sholati fardhal lillahi ta'ala. Aku bermaksud bertayamum untuk atau guna diperbolehkan melakukan sholat fardu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kamu perhatikan gambar-gambar berikut. Saya akan menjelaskan urutan tata cara melakukan tayamum berdasarkan gambar-gambar ini. Yang pertama, ini adalah menepuk tangan ke lokasi yang ada debu. Itu bisa di bawah atau di tanah, bisa juga di tembok, atau bisa juga di kaca. Di mana lokasi-lokasi tempat-tempat yang ada sekiranya ada debu, kita boleh memukulkan telapak tangan kita ke tempat itu. Untuk apa? Untuk mengambil debu
agar debu menempel di telapak tangan kita. Kemudian selanjutnya setelah kita memukul kan telapak tangan ke debu, kita kemudian mengusapnya pelan-pelan. Agar apa? Agar debu-debu yang kasar jatuh dan tersisa debu-debu yang lembut. Kemudian setelah itu sisa-sisa debu yang lembut itu, kemudian yang kedua adalah mengusapkannya ke wajah kita. Cukup 1 kali dari bagian paling atas ke bawah. Kemudian kita ambil lagi debu dengan cara memukulkan telapak tangan ke lokasi di mana ada debu. Kemudian kita seperti semula, kita sentuhan 2 tangan, artinya membersihkan bagian-bagian yang ada debu yang kasar sehingga tersisa debu yang sangat halus. Kemudian kita sentuhkan ke bagian luar tangan. Jadi tangan kiri kita, telapak tangan kiri kita pada posisi di bawah, yaitu menyentuh bagian luar tangan kita hingga siku-siku, sampai siku-siku berbalik, kemudian masuk ke bagian dalam tangan kita sampai di atas jari jempol. Kemudian begitu sebaliknya, kedua tangan kanan di bawah, kemudian sama bergeser, kita menyentuh bagian luar tangan sampai siku, bagian luar tangan kiri sampai siku-siku, kemudian berbalik masuk ke dalam bagian tangan kiri dan berakhir di atas bagian luar jari jempol kita. Dengan demikian selesailah tayamum kita. Jadi secara garis besar tayamum itu hanya mengusap dengan debu bagian wajah dan mengusap bagian debu mengusap dengan debu bagian tangan kanan luar dalam dan bagian tangan kiri luar dalam. Seperti ini. Ini bagian saya praktekkan secara langsung ya. Bagian tangan bagian kanan kita sentuh dengan debu yang ada di tangan bagian kiri, berbalik masuk tuh seperti ini. Kemudian sama yang bagian yang debu yang ada di telapak tangan yang sebelah kanan kita sentuhkan ke bagian tangan sebelah kiri tuh, maka selesai. Demikian anak-anak yang berbahagia tata cara bertayamum. Semoga kalian bisa mempraktekannya. Anak-anak yang berbahagia, baiklah untuk tugas pembelajaran pada pagi hari ini ada 2 lembar kerja. Yang pertama sebuah pertanyaan jawab dengan tulisan, artinya soal tertulis. Sebutkan 3 sebab yang menyebabkan seseorang diperbolehkannya bertayamum. Kemudian yang kedua, ini soal praktekkan tata cara bertayamum yang benar. Kemudian divideokan dan silakan dikirim ke Japri yang sudah kalian kenal, nomor saya. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Sebelum kita akhiri, kita baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.